سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. فقال تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن فإن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. Alhamdulillah, tiada kata yang paling indah, tiada mutiara yang paling berharga selain kita bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmatnya adalah Allah turunkan hujan untuk membasahkan bumi, sebagaimana Allah turunkan hidayah untuk membasahkan hati. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulutnya selalu basah dengan zikir kepada Allah dan hatinya selalu bertafakkur akan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga walaupun kita tak pernah berjumpa dalam dunia, kita dapat bersua di yaumul mahsyar kelak nanti. Amin ya mujibas sa'ilin. Hamba Allah, Bapak Imam, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita melihat beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena di antara cinta kita kepada Nabi adalah kita selalu membacakan hadis-hadis tentang beliau. Hadis qauli, yaitu ucapannya; hadis fi'li, perbuatannya; hadis taqriri, ketetapannya; dan fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam, senyum sapanya, jalannya, tidurnya, menjadi satu oleh-oleh yang terbaik yang dapat kita nikmati dalam kehidupan kita. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini pembahasan kita adalah babu al-ayyab, bab tentang orang-orang yang membuka aib orang lain, membuka cacat orang lain. Nah, bagaimana agama memerintahkan kita agar kita tidak senang membuka aib orang lain, agar kita menutup kekurangan orang lain. Kenapa? Karena ada satu pepatah mengatakan, man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Orang mencari saudaranya tanpa aib, selamanya dia tak punya saudara. Orang cari teman tanpa aib, selamanya tak punya teman. Orang cari pasangan selamanya, orang cari pasangan tanpa aib, selamanya tidak akan pernah kawin. Kenapa? Karena manusia hadir memang penuh dengan kekurangan. Nah, jadi oleh karena itu, jemaah rahmati Allah, kita hidup ini Allah takdirkan agar satu menyempurnakan yang lain, yang lebih di kita berbagi kepada orang lain, yang kurang di kita terimalah masukan-masukan dari orang lain. Begitulah hidup yang dititahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, haddatsana Muhammad qala haddatsana Bashir bin Muhammad qala haddatsana Abdullah qala haddatsana Israil bin Abi Ishaq an Abi Ishaq an Abi Yahya an Mujahid an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala idza aradta an tadhkura 'uyuba sahibika fadhkur 'uyuba nafsika. Nah, apa maknanya ini? Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, ketika kau ingin menyebut kekurangan saudaramu, sebutlah pertama kekurangan yang ada pada dirimu. Sebelum sebut kekurangan orang, sebut dulu apa kekurangan saya. Lantas saya layak saya sebut kekurangan dia. Kalau saya begitu banyak aib saya, kekurangan saya tak layak sebut kekurangan yang ada pada dia, karena saya tak lebih baik daripada dia, karena saya
Tak lebih baik boleh jadi mungkin dia lebih baik daripada saya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam pandangan kita semua orang baik, semua orang saleh, yang kurang saleh cuma kita. Untuk apa? Agar kita mudah untuk diberikan masukan oleh orang lain, agar kita mau memperbaiki diri. Karena kalau sudah merasa baik, tak mungkin lagi untuk diperbaiki. Kata pepatah, even the best can be improved. Walaupun yang terbaik masih bisa di-upgrade lagi menjadi lebih dan lebih baik lagi. Nah, jadi jemaah rahmatillah ini, ya, idza aradta an tadhkura uyuba nafs sahibika, kalau ingin menyebut aib saudara kita kan duduk-duduk biasa sebut kekurangan teman kita kan. Duduk sambil ngopi-ngopi, fulan, waktu fulan saya dulu, saya, baru kemudian sebut fulan. Kalau saya banyaknya aib, maka saya tak akan sebut fulan. Ternyata saya pula tak kurang aib dibandingkan dirinya. Nah, itulah. Jadi kita ini saling bercermin. Kita cermin kepada teman dan teman bercermin kepada kita. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, haddatsana Muhammadun qala hadatsana Bishr qala akhbarana Abdullah qala hadatsana Abu Mardud an Zaid maula Qais al-Hadza an Ikrimah an Abbas radhiyallahu anhuma fi qouli Allah azza wa jalla wa la talmizu anfusakum, janganlah kalian mencela dirimu, kan? Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada. Celakalah bagi orang yang mengumpat dan mencela. Apa mana lumazah? Humazah mencela dengan ucapan. Lumazah menyakiti dengan perbuatan. Kadang-kadang orang mengikuti dengan isyarat, ya, mungkin dengan gerak bibirnya, mungkin dengan entah apa begini kan. Selama itu menyakitkan orang lain, maka itu namanya ghibah, walau dengan isyarat atau apa. Ada saja kaidah cara-cara untuk merendahkan orang, baik dengan perkataan atau dengan perbuatan atau dengan isyarat yang menunjukkan dia kurang di hadapan kita lalu sampai kepada teman, itu adalah ghibah. Dan dosa ghibah jemaah rahmatullah, dosa yang sering dan banyak tersebar. Nabi mengatakan, atadruna mal ghibah? Tahukah kamu apakah ghibah itu? Sahabat mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah rasulnya lebih tahu. Nabi katakan zikruka akhaka ma yakrahu, kamu menyebut tentang saudaramu sesuatu yang dia senangi. Kalau dia dengar, dia tidak senang, dia akan marah, sakit hatinya, itu ghibah. Jadi menyakitkan hati orang lain, baik di depan atau di belakang, hukumnya apa? Haram. Jangan pernah persakitkan hati orang. Maka mereka bertanya, wa kaifa law kana ma fihi ma aqul ya Rasul? Kalau memang ada apa yang saya katakan, gimana? Saya bilang teman-teman saya kan dia begini, memang ada begitu. Law kana fihi ma taqul, kalau memang ada, faqad irtabtah, itulah riba. Kalau ada dan menyakitkan, hukumnya apa? Riba. Wa illam yakun fi ma taqwa, kalau enggak ada macam mana? Faqat fitnah, faqat bahata, itu buhtan, fitnah, bohong. Enggak boleh menyakitkan orang lain, baik dengan sesuatu yang ada atau tidak ada, hukumnya haram. Jadi oleh karena itu jangan pernah ngomongin orang yang ketiga. Bila kita berdua, bicaralah tentang kita berdua. Kalau ada dia, bicaralah kita bertiga. Kalau ada 4, bicaralah kita berempat. Jangan lewat. Kalau berdua, bicara tentang ketiga, dosa. Pasti melebat. Pertama bilang dia orang baik, lama-lama tapi kalau udah mulai tapi itu udah baik. Sudah mulai kita panen
panen dosa. Dia baik kali orang, tapi kalau sudah mulai tapi mulailah panen dosa. Kalau 2 jam itu, 2 jam lah kita berbuat dosa. Pahala belum ada, dosa sudah numpuk. Pahala belum ada. Atau ada pahala tadi, pahala yang sudah ada seakan-akan apa? Kita sedang mentransfer pahala kepadanya. Dia duduk-duduk manis-manis, ya kan? Pahala datang oleh dari teman yang bicarakan dengan dia. Di hari akhirat bilang, alhamdulillah, untung kamu ngomongin tentang saya dapat masuk surga. Coba kalau nggak ngomongin saya, nggak ada pahala saya bersyukur karena kamu telah menjelekkan saya. Nah, itu. Memang kalau dunia mungkin dia marah, tapi akhirat dia senang, bersyukur dia. Maka ada seorang yang soleh namanya Al-Hasan Al-Basri. Imam Al-Hasan Basri ini kalau beliau berikan pengajian kan penuh banyak orang saleh, taat, kemudian memang alim. Selesai pengajian itu datang satu orang kepadanya mengatakan, Pak Imam, di kampung saya itu ada orang yang kalau duduk ngomong tentang Pak Imam, tentang kejelekan Pak Imam. Nah, jadi apa kerja beliau? Oh sebentar ya. Nah, beliau masukkan ke dalam, beliau ambil oleh-oleh, beliau bungkus yang rapi, beliau katakan berikan oleh-oleh untuk orang yang ngomongin saya itu. Kenapa? Karena itu adalah satu hadiah. Karena orang kalau sudah ngomongin kita, seakan-akan dia telah memberikan hadiah kepada kita. Nah, jadi relakah kita pindahkan pahala salat, ya, puasa, zakat kita kepada orang lain? Enggak rela kan? Enggak rela. Maka Nabi mengatakan, atadruna manil muflis? Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut itu? Siapa orang yang bangkrut? Maka sahabat mengatakan, al-muflisu indana, orang muflis, orang bangkrut itu kalau kami ya Rasul, man laisa lahu dinarun wa dirham, orang yang tak punya dinar dan dirham, orang enggak punya uang, bangkrut. Ya, Nabi mengatakan al-muflisu, orang muflis, orang bangkrut, ya'ti yaumil qiyamati bis salati waz zakati, dia orang salat, puasa, tahajud, waqad sabba fulan, dia jelekkan fulan, dia ribah fulan. Semua pahalanya sudah pindah kepada orang yang dia sakiti. Ya. Andai kata pahalanya tidak cukup, macam mana? Diambil dosa orang yang dia sakiti, dibebankan kepada dia yang meribahkan orang itu. Lalu apa? Lalu dia ambil orang yang meribahkan itu, dilemparkan dia ke dalam neraka. Masya Allah. Padahal kita sholat, kita puasa, kita zakat dan sebagainya, akhirnya semua pahala kita ternyata sudah tertransfer kepada orang lain. Iyyakum wal hasad, fa innal hasada ta'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Nah, contohnya apa? Kata Nabi, janganlah engkau iri hati kepada orang lain, karena iri hati itu apa? Iri hati akan memakan kebaikanmu sebagaimana api makan kayu bakar. Tidak iri hati, ada nikmat orang lain tidak senang, ya tak? Ada orang lain mobil baru kita tidak senang, itu iri hati. Apa akibatnya? Akibatnya semua kebaikan kita akan termakan seperti api yang memakan kayu bakar. Jadi kita berbuat pahala, tapi jangan lupa ya, pahala itu jangan sampai hilang. Kita menanam pohon, jangan lupa pohon yang kita tanam berbuah, dan jagalah jangan sampai ada burung yang makan, tikus yang menghabiskan. Jagalah keikhlasan kita, jangan riya, jangan riba, jangan namimah. Pokoknya janganlah. Kalau tidak ada sesuatu yang kita bicarakan yang baik-baik, apa kita kerjakan? Diam saja atau tidur saja. Daripada ngomongin orang, mendingan tidur. Beda ngomong orang itu tersakiti, yang pahala kita pindah kepada orang, mendingan tidur saja. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah agama kita.
agama yang menghantar kita untuk menyenangkan orang lain. Jadi hiduplah kita orang yang menyenangkan orang lain, membahagiakan orang lain. Kalau kita ada, kalau orang sakit bisa sehat ya. Orang sakit, saya kok ada bapak kok jadi sehat ya? Kenapa? Kita motivasi dia, senang dia. Kalau orang susah, senang. Maka dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ketika hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa orang senang sampai Nabi? Karena apapun persoalannya mereka akan sampaikan kepada Nabi. Mereka tahu Nabi adalah orang miskin hartanya, tapi Nabi orang yang kaya akan jiwanya. Itulah kehebatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Nabi ada, seakan-akan semua ada. Karena Nabi ada, seakan-akan semua ada. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka wala talmizu anfusakum, janganlah kalian mencela dirimu. Ketika kalian mencela orang lain, maka sama dengan kalian sedang mencela dirimu. Karena ketika kita cela orang, orang akan cela kita. Ketika kita maki orang, orang akan maki kita. Jadi jangan mencela dirimu, karena memaki orang lain seakan-akan kita maki diri kita sendiri. Mencela ayah orang lain seakan-akan kita mencela ayah kita sendiri. Jadi oleh karena itu dalam rahmat Allah, bagaimana kita berbuat, demikianlah kita akan mendapatkan balasan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falha. Kalau baik kita berbuat, dalam dunia pun terasa kebaikannya. Tapi kalau jahat kita berbuat, dalam dunia pun sudah mendapatkan sengsara adanya. Qala la yat'anu ba'dukum ala ba'd. Janganlah sebahagian menyakitkan, yat'an, menusuk. Menusuk bukan hanya dengan benda tajam, tapi menusuk dengan perkataan. Kata orang, kalau pedang lukai tubuh, masihkan ada harapan sembuh. Kalau kata lukai hati, kemana obat hendak dicari. Betul ya? Jadi kalau kita menyakitkan orang dengan kata-kata, orang tidak pernah lupa dia. Jadi betapa kita harus menjaga kata-kata itu, karena memang telah kata-kata itu dia bisa menjadi obat penawar. Ya? Kalau ada orang yang susah, susah sedikit. Bukan hanya kita, Nabi susah juga. Mungkin dengan kata-kata yang sederhana itu bisa meringankan bebannya. Dia tidak meminta kita harta benda. Dia hanya ingin sedikit kata-kata yang bisa meringankan bebannya. Ada orang kalau curhat kepada kita subhanallah, hanya saja. Ya Allah, senang dia. Mendengarkan saja orang yang curhat kepada kita, senang. Jadi oleh karena itu dengan rahmat Allah, ya, la yat'anu, janganlah sebahagian menyakiti, menusuk orang lain, ya, dengan perkataan, dengan ucapan yang menyakitkan hati orang lain. حدثنا محمد قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال أخبرنا داود عن عامر قال حدثني أبو حبيرة ابن ضحك قال فيما نزلت في بني سلمة ولا تنابزوا بالألقاب. Jadi cerita sababul nuzul ini cerita tentang Banu Salamah. Apa makna potongan ayat ini? Janganlah kalian memanggil dengan gelar atau panggilan yang tidak baik. Laqab tidak baik. Dan kadang-kadang senang aja kita sambil ketawa kita panggil panggilan gelar yang tidak orang senangi. Kita ketawa senang melihat dia susah. Susah. Kalau dia malu, makin malu dia, makin kita panggil lagi biar sekalian. Sampai-sampai dia enggak berani lagi datang muncul di hadapan kita. Karena kita selalu permalukan dia dengan panggilan yang dia malu dengannya. Jangan jemaah. Jadi begitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang seorang
Orang itu Nabi kata, "Masmuk, siapa nama kamu?" Sa'bun. Sa'. Namanya Sa' itu susah. Nabi bilang enggak, nama kamu Yusuf. Nama kamu Sahlun. Nama kamu mudah. Namanya susah. Siapa nama kamu? Nama saya Sa'bun. Enggak, nama kamu Sahlun. Nama kamu mudah. Nah, bagaimana? Sampai begitu namanya itu susah nama ada. Nama susah. Memang nama dia ada. Nama dia susah nama. Kenapa enggak tahu nama? Nah, nama kamu Sahlun, mudah. Apa maknanya? Nama ini kan tafaul. Kita beroptimis. Apapun yang kita kerjakan mudah, keluarga mudah, cari rezeki mudah, kan ya? Nabi membawa daripada perasaan susah kepada rasa mudah. Karena orang kalau sudah dalam kepalanya susah, itu semua susah. Tapi kalau kita dalam perasaan kita mudah, Allah mudahkan langkah-langkah kita. Gimana Pak? Alhamdulillah. Rezeki mudah Allah berikan, alhamdulillah. Coba kita merasa mudah itulah satu kemudahan. Tapi orang kalau merasa susah, semua serba susah. Maka teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ada doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzn wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrid rijal. Berapa ini? Yang pertama, a'udzubika minal hammi wal huzn. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah, janganlah saya merasa susah. Uang ada, makanan ada, tapi susah aja bawaannya. Ada enggak begitu? Ada. Kenapa dia susah? Karena syaitan menghantarkan dia susah. Ini besok macam mana? Dia susah perasaan. Padahal semua ada. Nah, kemudian wal hazani, ya Allah, janganlah saya merasa sedih. Sedih apa? Mungkin keluarga dulu sudah meninggal dunia. Ya, meninggal semua, kita meninggal, hanya waktu saja yang berubah. Oh, kena tsunami, ya meninggal karena tsunami. Sebab orang enggak kena tsunami meninggal enggak? Meninggal juga dengan sebab yang lain, ya kan? Maunya kan jangan ke laut. Enggak ke laut. Kalau ke darat meninggal enggak? Meninggal juga. Ya Allah, hapuslah kesedihan. Wal a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, jauhkan saya daripada rasa lemah, semangatnya lemah, hidupnya tak bersemangat, orangnya masih muda, perasaannya sudah tua. Wal ajz, lemah. Jadi itu a'udzubika minal hammi wal huzni wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Kasal apa? Rasa malas. Bangun pagi malas, jam 8 masih tidur. Nah, ini malas. Malas penyakit bukan? Penyakit. Karena orang yang beriman ini orang yang rajin, yang sungguh. Kalau enggak bekerja bagaimana? Allah berikan enggak rezeki? Berikan rezeki. Tapi memang sungguh itu adalah perintah agama. Wa qul i'malu fa sayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramallah kamu, bekerjalah kamu, berusahalah kamu. Kalau kita sudah berusaha kan semangat. Rupanya bekerja itu ibadah. Ya. Ada satu amal yang enggak bisa hapus amal itu dosa kita kecuali dengan bekerja. Jadi kalau enggak bekerja itu dosa. Kenapa dosa? Karena Allah berikan kita kekuatan badan, Allah berikan kita kekuatan pikiran, Allah kita berikan kesehatan untuk bekerja. Nah, jadi doa yang keempat, ya Allah, janganlah saya menjadi orang yang malas. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Bila sudah selesai salat,
Apalagi fantashiru, bertebarlah. Ada yang ke darat, ada yang ke laut, ada ke mana. Untuk apa? Carilah karunia Allah. Ya? Sedikit kita cari, seguni Allah beri. Itu fadilah. Kita cari satu bambu beras, Allah berikan satu goni. Kenapa? Aku memberikan banyak kepada engkau, wahai hamba. Ya kan? Dari mana harta kita itu? Allah Maha Kaya. Sedikit yang kita cari, Allah banyak yang diberi. Maka kalau kita sudah, ya, maka dikatakan al-harakah barakah. Harakah itu asal kita sudah berjalan bergerak begitu, mesti ada keberkahannya. Nah, jadi jangan rahmati Allah, kita berlindung, jangan sampai kita menjadi orang malas. Ya, jangan sampai kita jadi orang malas. Jadi Sayyidah Fatimah itu, siapa Fatimah? Fatimah adalah binti Muhammadin sallallahu, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi pegang tangannya itu apa? Kasar. Perempuan kasar. Kenapa? Karena menumbuk kandung kerjaannya. Suaminya orang miskin. Siapa? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ya, sampai beliau mengatakan, wahai Rasulullah, ada enggak seorang pembantu? Nabi mengajarkan doa. Itulah pembantu dalam hidup. Ya, itulah pembantu. Itu anak Nabi. Anak Nabi. Nah, jadi bekerja, beramal itu adalah tanda keberimanan seseorang. Nah, hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi wala tanabazu bil alqab. Jadi janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang tidak baik. Pilihlah gelar atau panggilan yang menyenangkan orang. Maka kalau Sayyidina Ali siapa dipanggil? Ya Abat Turab. Nah, itu panggilan Nabi itu. Karena suatu hari Nabi datang ke rumah Sayyidina Ali. Tanya, mana Ali? Ali lagi marah ya Rasul. Marah dengan istrinya Fatimah, biasa marah. Tapi marah beliau kalau marah sudah enggak di rumah, langsung mana? Langsung ke masjid. Nah, itu kalau marah ke masjid. Kalau kita marah ke mana? Beliau kalau marah ke masjid. Masjid dahulu kan masih alasnya apa? Alas tanah pasir. Jadi saking marah beliau itu, beliau ketiduran, tidur, dan bajunya naik ke atas dan badannya itu bersentuhan dengan tanah. Nabi cari senali, ternyata dapat di masjid lagi tidur. Tidur kenapa? Karena kalau kita kalau marah nggak bisa tidur ya. Makin pecah piring. Senali kalau marah bisa, malah beliau nyenyak tidur. Masya Allah. Nabi panggil, ya Abat Turab, wahai orang yang badannya bersentuhan dengan tanah, ayo bangun. Nah, senang Senali. Senang beliau dipanggil oleh Nabi apa? Abat Turab, orang yang badannya bersentuhan dengan tanah. Panggilan yang menyenangkan. Ya. Jadi semua sahabat ini ada panggilan Nabi yang menyenangkan. Kalau Aisyah, ya Humairah, semua ada panggilan yang menyenangkan. Kita anak-anak kita panggil, panggilan abinya, ayahnya memanggil siapa? Panggilan yang menyenangkan. Kadang-kadang orang walaupun sudah tua, itu panggilan ayahnya masih dipakai. Panggilan masih kecilnya masih dipakai. Kenapa? Karena dia senang orang manggil dengan panggilan tersebut. Qala qadima alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Banu Salamah, datanglah Nabi ke kami. Nabi dijenguk dan menjenguk. Datang dan mendatangi. Kalau kita didatangi aja nggak pernah datang udah orang. Nabi enggak. Nabi begitu mulianya beliau, tapi beliau didatangi dan mendatangi. Dijenguk dan menjenguk. Datanglah kepada Nabi, kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang datang. Walaysa minna rajulun illa lahu ismani, dan kami waktu itu kata perawi, setiap kami ada dua nama. Ada dua nama. Nama panggilan si fulan dan si fulan ya. Ada dua nama. Ada gelarnya gitu, panggilannya. Fa ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, maka Nabi panggil, ya fulan. Fulan, siapa? Enggak perlu disebut, ya fulan, fulan. Fa yaqulu ya Rasulullah innahu yaghdab minhu.
Ya Rasul, nama itu nama yang dia tidak senang. Nabi tidak tahu. Jadi rupanya dalam masyarakat Banu Salamah ini ada orang ada dua gelar. Ada satu yang dia tidak senangi, ada satu yang dia senangi. Nabi tidak tahu kalau nama itu dia tidak senang. Nah itulah. Jangan pernah ada kita mempopulerkan nama panggilan orang yang tidak dia senang. Dan itu dosa. Dosa. Kenapa? Menyakitkan orang lain. Menyakitkan. Wala tanabadzu, janganlah kalian saling memanggil dengan panggilan yang menyakitkan orang lain. Nah, jadi ada orang kalau enggak nyakitin orang enggak enak. Dia mesti mau ke mana? Mau tanya aja lo, mau kemana-mana terserah. Nah, kenapa begitu jawabannya? Ya kan? Nah, ini insya Allah mau ke pasar sebentar, kan boleh. Ya orang kan walaupun basa-basi tapi berikan jawaban yang menyenangkan orang lain. Mau ke mana? Mau ke depan. Iya, mau ke depan. Dari mana? Dari belakang. Jangan begitulah. Jadi berikan jawaban yang menyenangkan orang lain, ya. Jadi jemaah rahmati Allah, biasakan kita ya menyampaikan bahasa yang baik walaupun orang tidak baik kepada kita. Ya. Jadi ini etika muamalah ini kan kita anggap sederhana ya, sederhana ya. Tapi bagi Nabi tidak sederhana. Ini dalam Al-Quran disebut, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Allah turunkan ayat tentang itu. Berarti masalah besar enggak? Besar. Yang remeh di hadapan kita, tapi Allah anggap sesuatu yang serius. Cara memanggil orang, ya, nah itu. Jadi kalau Nabi itu kalau orang beliau panggil pasti senang, menyenangkan, membahagiakan, membahagiakan. Jadi zaman rahmatullah subhanahu wa taala, orang menilai kita pertama dari ucapan kita sebelum menilai hati kita. Karena hati tak bisa kita nilai. Yang kita nilai adalah yang keluar dari hati lewat ucapan. Saya apakan walaupun kata-kata saya buruk tapi hati saya baik. Nah, kan tidak mungkin gitu. Mana tahu orang baik hati kita kalau ucapan tak baik. Ya kan? Nah, jadi yang di luar itulah orang yang nilai. Yang dalam Allah yang nilai. Ya, nahnu nahkum bizawahir wallahu yatawalla 'ala sarair. Kami menghukumi yang nampak, biarlah yang tak nampak kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau ketemu senyum, ya. Kalau ketemu panggilan yang enak, membahagiakan. Bagaimana Pak, sehat? Alhamdulillah, bajunya bagus ya. Membahagiakan. Ya. Membahagiakan. Ya. Jadi sebelum kita sampaikan tujuan kita, sebelum kita sampaikan maksud kita, hendaklah mukadimahlah sedikit dua. Bagaimana anak-anak sehat? Alhamdulillah ya. Keluarga macam mana? Sehat, alhamdulillah. Baru ini kalau ada waktu mohon nanti ada undangan. Nah, baru setelah kita mukadimah dulu ya, baru masuk ke substansi. Semua ada. Sampai menuliskan ada pendahuluan, isi baru penutup, kan begitu. Nah, begitulah tata krama di dalam kehidupan. Ya, jemaah rahmatullah subhanahu wa taala. Jadi ini poinnya bahwa kita harus mencari bahasa kata panggilan yang membahagiakan orang lain. Pun kita tak bisa bahagiakan dengan harta, bahagiakan orang dengan kata-kata. Ya. Ya, harta kita tak punya, ya. Tapi kan kita punya mulut untuk berbicara. Sedekahlah dengan kata-kata walaupun kita tak punya harta. Nah, itu. Jadi oleh karena itu jemaah rahmati Allah, tak akan ada pembatas dalam bersedekah. Tabassumka fi wajhi akhika sadaqah. Kamu ketemu dengan teman, senyum engkau, senyummu adalah sedekah. Hadatsana Muhammad qala akhbarana Fadl bin Muqatil qala hadatsana Yazid bin Abi Hakim an al-Hakam qala sami'tu an Kalamata yaqulu la adri ayyuma ju'ila li sahibihi ta'aman. Ibnu Abbas atau Ibnu Ambihi. Saya tidak tahu siapa orang yang membawa makanan ini, ya.
Fabainam, apakah Ibnu Abbas atau anak pamannya? Fabainam al-jariyatu ta'malu baina aydihim, waktu al-jariyah ada pembantu budak perempuan bekerja di hadapan mereka, idz qala ahadihim laha, ada orang yang berkata kepada sang perempuan ini, dia bekerja dan sebagainya kan, ada yang satu celoteh lah, ya zaniyah, wahai pezina. Dia panggil dengan ucapan, ya zaniyah, wahai pezina. Faqal, maka kata Ikrimah, diam, jangan ngomong itu, diam. Sudah panggil enggak enak, enggak menyenangkan, kenapa itu panggilannya? Kenapa ya zaniyah? Diam. Kalau enggak usah panggil lah kalau begitu. Qala illam tuhaddika tahudduka fid dunya tuhaddika fil akhirah. Ya, jika engkau tidak dihukum dalam dunia, maka engkau dihukum di akhirat. Ya. Qala afaraita in kana kadzalik. Bagaimana kalau memang itu adanya? Memang itu adanya. Maka kata Ikrimah, qala innallaha la yuhibbul fahish. Allah tidak senang kepada orang yang keji, al-mutafahish, dan mengungkapkan ucapan-ucapan yang keji. Janganlah kita hukum orang, ya. Nanti Allah hukum kita karena ucapan kita. Jangan memanggil dengan ucapan seperti itu. Ya, jadi jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Abbas qala dzalik, Ibnu Abbas demikian mengatakannya. Ibnu Abbas janganlah. Jangan memanggil orang ya zaniyah, wahai, jangan. Ya, jangan. Jadi jemaah rahmat Allah, orang kalau berbuat salah, dengan panggilan kita mendorong dia bertaubat. Kalau dia taat, panggilan kita akan menambah ketaatannya. Kalau orang jauh, dengan ada kita dia mendekat. Jangan ada kita dia menghindar, jangan. Buatlah orang, kalau ada kita dia senang duduk. Kan ada orang kalau umpamanya dia ada, orang ramai duduk, ya senang apa? Enggak tahu, senang penampilannya enak, bawaannya enak, orang senang. Bukan dia, bukan orang kaya, bukan siapa, bukan, tapi karena bawaannya enak sehingga orang senang. Jadilah orang seperti itu, dia akan dikenang oleh manusia. Kalaupun nanti dia sudah tidak ada, pasti namanya akan sering disebut oleh manusia. Itulah namanya tanda orang baik. Mana tanda orang baik? Orang baik disebut walau dia tidak ada. Mana orang jahat? Orang jahat dilupakan. Alah, jangan bilang-bilang itulah. Dilupakan kita. Walaupun kita masih ada, orang sudah melupakan. Bayangkan kalau sudah tidak ada, orang baik akan diingat walaupun dia sudah tidak ada. Dulu waktu ada bapak itu ya, Masya Allah, ya, dia ingat. Mereka akan review kembali kisah kesan-kesan yang menarik bersama kita. Senyumnya, sapaannya, macam-macam lah. Mereka akan mengingat kembali sambil berdoa semoga Allah lapangkan kuburnya. Ini tanda orang baik. Jadi tanda itu sudah ada. Memang kita tidak memastikan, tapi tanda kebaikannya sudah ada. Mana buktinya? Manusia pun menyaksikan kebaikan orang itu. Nah, jadi jemaah dirahmati Allah, hantaran-hantaran kebaikan ini memang luar biasa. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, haddatsana Muhammad qala hadatsana Abdullah bin Muhammad qala hadatsana Muhammad bin Sabiq qala hadatsana Israil an al-A'mash an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an al-Alqamah an Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisal mu'minu bit-ta'an, bukanlah orang yang beriman orang yang menusuk, menyakitkan. Enggak beriman. Orang beriman bukanlah orang yang menyakitkan. Walal la'an, tidak pula orang yang sering melaknati. Walal fahish, tidak pula orang yang mengungkapkan ucapan yang keji. Orang yang keji. Wal badhi, bukanlah orang yang kotor lisannya. Orang beriman tidak pernah menyakiti. Nah, kalau dia mungkin tersakitkan orang tak sengaja, Pak, mohon maaf tadi saya enggak sengaja terucap kata-kata itu, pintulah maaf untuk saya, ya. Kemudian walal la'an, tidak pernah melaknati orang.
Melaknati, mengutuk enggak? Enggak pernah mengutuk. Ya, karena walaupun orang bersalah, selama masih hidup, masih terbuka pintu taubat. Kemudian wala al-fahi, tidaklah orang yang keji. Wala al-badhi, dan bukanlah orang yang mengungkapkan ucapan yang kotor. Ini 4 ini menjadi indikator keberimanan. Ya, yang pertama tidak pernah menyakiti, yang kedua tidak pernah melaknati, yang ketiga tidak pernah keji, yang keempat tidak ada ucapan yang kotor. Nah, semarah apapun dia, kalau udah marah kenapa diam? Karena kalau dia bicara takut keluar ucapan yang kotor. Mendingan diam. Kita kalau lagi marah di rumah, sudah jangan ngomong, udah diam aja. Diam. Untuk apa? Kalau ngomong takut keluar ucapan yang kotor. Karena sesuatu yang sudah kita keluarkan, bagaimana kita hendak menarik kembali. Nah, jadi jemaah rahmati Allah, betapa baginda sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya demikian rupa. Maka dalam Al-Qur'an yang rahmati Allah, kalau kita lihat ya, bagaimana Allah memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memanggil alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya. Tidak disebut namanya. Tidak disebut. Tapi diambil gelarnya, hamba-Nya. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya, bukan di Muhammad, enggak. Ini disebut yang telah memperjalankan hamba. Karena gelar yang paling tinggi di hadapan yang Maha Kuasa adalah hamba. Ketika orang sudah menjadi hamba, dia sudah mencapai maqam yang luar biasa. Jadi zaman rahmatullah, Nabi dipanggil oleh Allah dengan panggilan-panggilan yang indah, panggilan yang menyenangkan. Jadi kalau kita sudah mampu mengucapkan panggilan-panggilan yang indah, seakan-akan kita sudah ikuti jejak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari seorang Ummul Mukminin Zainab ya, kalau nggak salah, atau Maimunah ya. Beliau duduk ramai-ramai begini, lagi ada orang marahlah entah apa gitu. Jadi ada kurma di hadapan ini, kemudian Ummul Mukminin ini kemudian menggerakkan tempayan itu, semua jatuh kurmanya. Kurma ini sudah berantakan gitu. Ya. Nabi senyum. Ibu kalian ini lagi cemburu. Ya, orang pada ketawa. Tadi kan sudah tegang. Ibu kalian ini lagi cemburu nih. Ayo bantu sebentar, dikumpulin lagi. Dikumpul lagi. Jadi yang tadi marah berubah menjadi senyuman. Begitulah cara Nabi hidup dalam keluarga, ya, dalam masyarakat. Kenapa dalam keluarga itu bisa sampai kepada hatta perceraian? Karena tadi ya, memanage amarah itu yang penting. Bukan kita tidak boleh marah, karena marah fitrah manusia. Tidak ada manusia yang tak marah. Tapi baginda pandai untuk memanage. Jadi marah yang jadinya awalnya sebagai dekonstruksi, sekarang menjadi potensi untuk kebaikan. Jadi begitulah jemaah rahmati Allah. Kalau kita bisa memanagenya dengan baik, justru menjadi sumber inspirasi. Karena dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, masyarakat kita mesti adalah sedikit dinamika, tetapi Nabi sangat pandai untuk memberikan jalan keluar. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, babu man jaa fi tamaduh. Bab tentang bagaimana kita saling memuji. Nah, ada etika juga. Memuji sesuai, jangan jauh sekali juga, atau jangan juga kita rendahkan, sedang-sedang saja. Ya, sedang-sedang saja. Hadatsana Muhammad qala hadatsana Adam qala hadatsana Syu'bah an Khalid an Abdurrahman bin Abi Bikrah
عن أبيه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا. Ada seorang disebut namanya di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang mengatakan, "Oh, fulan ini luar biasa." Dan dia berikan pujian yang melampaui sedikit. Nabi bilang, "Waihak, celaka engkau. Qata'ta 'unuqa sahibik, engkau telah memotong lehernya." Apa maknanya? Karena kalau kita puji berlebihan itu nanti menyebabkan dia ria, menyebabkan dia sedikit takabur. Jadi engkau telah memotong lehernya. Nah, jadi di sana begitulah Nabi pandai untuk memberikan wejangan. Ya, yaqulu miraran, Nabi mengulang-ulang itu. In kana ahadukum madihan la muhalah. Kalau kalian memuji silakan, tak apa-apa. Tapi falyaqul ahsib kadza wa kadza. Menurut saya tahu beliau orang baik. Beliau sering bersedekah, boleh, tak apa-apa. Nah, tapi tidak dalam kategori berlebihan yang di luar kemampuan kita mengetahuinya. In kana yara annahu kadzalik. Kalau memang kita melihat beliau kebaikannya, kita puji beliau. Alhamdulillah, beliau luar biasa ibadahnya, saleh orangnya, banyak sedekahnya. Memang kita saksikan. Wala yuzakki 'ala Allahi ahadza. Kita tidak membersihkan orang, mensucikan orang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jemaah rahmati Allah, karena kalau umpama kita melampaui batas bisa menghilangkan pahalanya. Bagaimana menghilangkan pahalanya? Mungkin dengan ria, dengan takabur dan sebagainya. Ada orang umpamanya orang saleh kali, banyak kali amalnya, tapi ketika dia hendak meninggal datang orang, ini bapak luar biasa nih begini. Akhirnya dia rialah apa yang pernah dia kerjakan. Semua yang dia kerjakan itu hapus gara-gara pujian kita. Nah, itu juga jangan. Jadi jemaah rahmati Allah, inilah bab agar kita membantu teman-teman kita jangan kehilangan pahalanya. Karena orang yang paling baik adalah orang yang membantu saudaranya. Sadiquka man abkaka la man adhakaka. Temanmu adalah teman yang bisa membuat engkau menangis. Kalau kita bisa buat orang menangis, baik, bagus. Karena menangis adalah dasar kehidupan. Orang yang banyak menangis, dia akan banyak ketawa. Menangis adalah sumber inspirasi. Jadi ketika kita menangis merasa puas. Nah, jadi oleh karena itu tangisan itu laksana air hujan yang turun. Semakin banyak menangis, semakin subur hati kita yang gersang. Hati kita gersang. Kalau sudah tetesan air mata yang turun, maka hati yang gersang ini akan tersiram oleh air mata. Dari air mata inilah maka sumber menjadi mata air. Air mata lama-lama akan menjadi mata air kehidupan. Nah, jadi demikianlah jemaah yang dapat kami sampaikan. Hanya kepada Allah sajalah kita akan kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.